Sebelum saya sharing firman ini, saya mau sedikit bersaksi. Tanggal 1 Januari 2019 itu di gereja saya ada ibadah pembukaan tahun, saya khotbah, istriku puji-pujian. Tanggal 2 pagi istri saya badannya lemes dan dia merasa lemes dan nggak enak. Saya bawa ke dokter dan ternyata dinyatakan demam berdarah. Tadi opname tanggal 2, tanggal 7 sudah boleh pulang, sudah sembuh. Terus jadwal kami tanggal 9 sampai tanggal 11 itu di Rock Surabaya. Dan 12-nya di Kalimantan Timur. Karena istriku baru sembuh, jadi saya bilang nggak usah ikut. Anak-anak juga bilang nggak usah ikut. Tapi istriku tetap ngotot ikut dan saya sampai kasih pilihan begini, Mah pilihannya 2 saja. Mama nggak ikut atau papa pergi sendiri atau itu pelayanan di cancel. Lumayan keras ya ngotot ya, tapi akhirnya setelah nggak ada siapa-siapa, anak-anak nggak ada, dia peluk saya, dekatkan mulutnya di telinga saya dan kemudian ngomong, Pah, kenapa sih mama ngotot ikut? Alasannya cuma satu, kalau aku dekat kamu hatiku tentram, hatiku damai sejahtera. Karena jarang istri yang dekat suaminya hatinya tentram, itu jarang ya. Kalau sama suami orang mungkin malah lebih tentram ya, karena rumahnya kondisinya nggak sehat. Nah, kemudian akhirnya kami terbang tanggal 9 itu melayani di Surabaya. Tanggal 10 istriku drop lagi dan masuk rumah sakit di Surabaya. Dan tanggal 12 pagi ngobrol, terus kemudian masih baku sedo, cekakakan gitu ya. Jam 11 dia harus pindah ke ruang ICU dan dadanya sebelah kiri harus dibor karena obat tidak lagi bisa masuk lewat pembuluh darah ya. Jam 18.30 istri saya dipanggil Tuhan. Itu rasanya mendadak kayak begini. Burung Raja Wali yang lagi terbang, tiba-tiba sayap sebelah dipotong. Itu saya rasanya jatuh dan sulit untuk bangun lagi. Saya total 3 bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Anda yang berpikir bahwa hidup sendiri itu enak, saya mau katakan begini, hidup dengan istri itu memang nggak mudah. Tapi hidup tanpa istri jauh lebih sulit. Ya. Sekali waktu saya ada di satu hotel dan kemudian perut saya lapar. Saya turun cari makanan, ternyata nggak ketemu. Akhirnya saya duduk di lobi hotel itu dan tiba-tiba air mata saya keluar. Kenapa? Karena merasa begini. Nggak ada lagi yang tanya, kamu lapar ya? Kamu mau makan apa? Nggak ada lagi. Dan sulitnya luar biasa. Ini sudah hampir 2 tahun saya ditinggal, jadi rasanya sudah mulai bisa mandiri ya, mulai bisa melakukan apa-apa sendiri. Dan saya mau kasih tahu bahwa ternyata begini, saya dulu pernah istriku ngomong begini, Pak coba kamu belajar pesan makanan lewat GoFood. Saya bilang nggak usah lah mama aja. Tapi setelah istriku nggak ada, ini ternyata menjadi kesulitan buat saya. Jadi bapak-bapak khususnya, ingat bahwa yang dikerjakan istrimu yang hanya sederhana, yang remeh-remeh di rumahmu itu kalau dia nggak ada, itu jadi kesulitan besar buat kita. Jadi saya berharap setiap kita bisa menghargai apa yang dikerjakan pasangan kita, sekecil apapun. Berterima kasihlah dan hargailah. Kasih support dan kasih apresiasi, kira-kira begitu. Nah, saya mendapat begini, mendapat pencerahan di situasi sekarang ini, memaksa semua rumah anak Tuhan harus menjadi gereja masing-masing. Dan anak-anak Tuhan dipaksa mau nggak mau mengurus rumahnya masing-masing. Dan ini buat jemaat yang cengeng kalau nggak dibesuk, ngambek, ini sebenarnya situasi yang sangat bagus ya untuk kita jadi dewasa. Tapi saya rasa di forum ini nggak ada ya. Kalau ada ya kebetulan pasti ya kan. Itu. Jadi ini waktunya kita jadi dewasa ya. Anda senyum itu artinya ngerti ya. Yang diam aja itu lagi mikir-mikir saya golongan mana kira-kira gitu. Jadi sudah waktunya kita mandiri loh, kita bisa berdiri sendiri. Tapi yang pasti malam ini kita mau rumah kita itu menjadi rumah yang benar-benar kita untuk stay di dalamnya itu enak. Dan kita di dalamnya itu bahagia. Nah, rumah yang sehat, keluarga yang sehat itu tandanya ada 4 sebelum saya baca ayatnya ya. Tandanya ada 4 rumah yang sehat.
keluarga yang sehat. Satu, bisa dinikmati. Suami bisa menikmati, istri bisa menikmati, anak-anak bisa menikmati, semua bisa menikmati. Kalau salah satu ada yang tertekan, itu berarti rumah nggak sehat. Kalau Anda lebih betah tinggal di luar rumah daripada pulang ke rumah, jam kantor sudah habis nggak pulang juga, sampai teman tanya, kenapa nggak pulang? Males, ada setan di rumah. Nah itu berarti rumah nggak sehat ya. Nah rumah yang sehat itu bisa dinikmati. Yang kedua, rumah yang sehat itu tandanya begini, memiliki komunikasi sampai pada tingkatan ngobrol yang tidak penting. Saya ulangi sekali lagi, memiliki komunikasi sampai pada tingkatan ngobrol yang tidak penting. Kenapa? Karena kalau yang penting-penting saja, itu bukan rumah tapi kantor kabupaten ya gitu. Yang ketiga keluarga yang sehat, rumah yang sehat itu begini, saling terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Jadi harusnya suami istri itu hidupnya tanpa rahasia. Karena semakin banyak rahasia, suami istri itu semakin bermasalah. Semakin banyak rahasia, semakin jadi persoalan. Apalagi kalau ada orang yang dirahasiakan. Wah itu namanya kuntilanak ya, gitu. Yang keempat, tanda keluarga yang sehat itu gini, yang keempat, saling membangun dan bukan saling meruntuhkan. Ingat ya, suami punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Istri punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Nah, kelebihannya suami untuk nolong kekurangan istri, kelebihannya istri untuk nolong kekurangan suami. Nah, gimana caranya membangun supaya rumah kita itu stay di rumah kita itu rasa nyaman. Mari kita buka Mazmur pasal 133 ayat yang populer sekali dan kita akan belajar bersama-sama dalam waktu singkat. Oke. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ayat itu berkata begini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Zion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, hidup rukun di sini saya kemarin ngobrol sama anak saya Theo. Anak saya Theo itu juga sudah hamba Tuhan. Saya mendapatkan kesimpulan gini kira-kira. Hidup rukun itu adalah hidup bersama-sama, unity, yang di dalamnya itu ada minyak, itu bicara kuasa urapan, terus embun itu bicara tentang pribadi Allah, juga firman-Nya, dan itu yang mendatangkan rasa nyaman, sejuk, dan enak, kira-kira begitu. Nah rumah tangga itu harusnya seperti itu. Kita nggak usah bicara rukun di luar dulu, ya. Rukun di dalam rumah aja. Ya. Hidup bersama suami istri, anak-anak, dan rukun, penuh damai sejahtera, ada rasa nyaman, ada rasa tentram, ada rasa sejuk, ada rasa damai, begitu karena begini, karena ada firman, ada Tuhan, ada urapan, kira-kira begitu. Jadi bukan karena mobil bagus, belum tentu, mobil bagus belum tentu memberi rasa damai ya. Bahkan banyak orang mobilnya bagus tapi istri di sebelah kiri wajahnya stres. Kenapa? Karena suaminya kalau bawa mobil nggak pernah nginjek rem. Ya. Malah istri yang bolak-balik ngerem. Ya. Itu sebabnya bukan mobil. Juga bukan uang banyak. Ya. Dan jaminannya begini, kalau kita punya keluarga yang rukun, maka berkat itu akan diperintahkan turun ke atasnya. Jadi di situasi yang sulit ini, gaji ada yang dipotong setengah, bisnis ada yang turun sampai 70%. Semua orang merasakan kesulitan. Tapi kalau keluargamu rukun, keluargamu akan dipelihara Tuhan dengan gayanya Tuhan. Berkat itu diperintahkan turun. Gitu. Ini di rumah saya ini hampir tiap hari mengalir beras datang. Jadi artinya gini, tapi saya nggak berdoa supaya kejadian ini terus berjalan ya, supaya cepat selesai.
percayalah begini, bahwa dalam situasi sulit sekarang ini, kalau Anda suami istri khususnya rukun, maka Tuhan akan berkati dengan caranya Tuhan. Boleh katakan amin, angkat jempol yang bilang amin. Ya, gitu. Jadi yang perlu kita jaga itu rukun itu, dan ini perlu diupayakan, nggak bisa nggak diupayakan. Ya, gimana caranya? Ini yang saya mau bagi menurut ya firman dan pengalaman saya. Ya, karena firman itu kalau hanya pengetahuan nanti juga hasilnya pengetahuan. Ini yang sudah saya alami dan sampai hari ini turun ke anak-anak saya juga. Gitu. Anak-anak saya sudah berkeluarga dan saya lihat mereka hidupnya luar biasa, ya, jadi berkat juga. Gitu. Saya melihat mereka juga diberkati. Rukun itu harus diupayakan. Nah, mengupayakan hidup rukun itu ada dua prinsip yang paling prinsip, nggak boleh nggak. Ada dua prinsip. Ini prinsip yang nggak boleh dihindari, nggak boleh diingkari, harus dikerjakan setiap rumah tangga. Satu, berani menyelesaikan konflik. Nah, rumah tangga itu pasti ada konflik, tapi kalau konflik terus itu namanya rumah tangga sakit, ya kan? Karena tanpa konflik kita nggak dewasa gitu. Nah, rumah tangga itu satu harus berani menyelesaikan konflik, jangan dibiarkan, karena dunia itu mengajarkan sebuah kepalsuan, mengemas rumah tangga supaya seolah-olah tidak ada konflik, gitu ya. Itu namanya keluarga yang saya pernah ngomong begini, seperti api dalam sekam. Gitu. Api dalam sekam itu seperti apa? Di permukaan kayak nggak ada apa-apa, tapi di dalam ada api yang menyala, mendidih di dalam, kira-kira gitu. Wah, kalau di gereja ya haleluya, haleluya, nyapa orang ya enak gitu. Tapi aslinya kita bukan di gereja, rumah kita. Kalau di gereja kita bisa ngomong baik-baik sama orang, tapi di rumah kita bisa nggak kita ngomong baik-baik sama pasangan kita? Nah, itu ukuran kita. Ya, gitu. Nah, gimana caranya menyelesaikan konflik? Ini kita perlu tahu. Konflik itu harus diselesaikan, ya. Nggak boleh disimpan. Kalau disimpan dengan kalimat begini, udahlah ngalah aja lah. Ngalah. Tapi sampai kapan Anda lakukan begitu? Nanti begitu terkumpul, meledak, cerai. Gitu. Meledak jadi luar biasa. Gitu. Harus diselesaikan. Setiap konflik harus diselesaikan. Mari kita baca dalam 2 Timotius pasal 2, ayatnya yang ke-23. Ini cara menyelesaikan konflik, dasar untuk menyelesaikan konflik. 2 Timotius 2 ayat 23, ayat itu berkata begini, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, kalau ada konflik, cara menyelesaikan ini, jangan cari-cari soal. Jangan kalau konflik itu ngembet kemana-mana. Sebab ada orang kalau berantem suami istri jadi kanak-kanak. Ngembet kemana-mana. Mertua nggak ikut-ikut dibangkitkan. Ya kan? Ipar nggak ikut diembetkan juga. Udah nggak usah ngembet kemana-mana. Ya, coba bilang sama pasanganmu, jangan pura-pura nggak dengar ya, ini baru pertengahan. Ya. Sekali waktu, saya konflik terakhir sama istri saya itu bulan Februari tahun 2018 dan 2019 Januari dia meninggal. Jadi cukup lama nggak konflik, ya. Dari Februari sampai nanti ke Januari, hampir setahun itu ya. Ketika dia besok mau berangkat melayani, hari ini saya ngomong begini, mah tolong papa dicek tiket, mah. Terus kemudian dia buka laptop, tahu-tahu listriknya itu turun, korslet, cekrek gitu. Oh, saya lihat ternyata dia sambil ngecas. Nah, akhirnya saya berdiri dan saya ngomong, mah, kalau kerja jangan sambil ngecas. Dia berdiri juga. Terus jawabnya begini, emang kenapa? Waduh, dari gesturnya itu saya tahu, wah ini kayaknya nggak pas ini. Memang kenapa? Nggak apa-apa sih, tapi harus memilih. Ngecas, kerja. Nggak apa-apa, selama ini mama pakai ngecas sama kerja juga nggak masalah, bikin PowerPoint sambil kerja begini nggak masalah. Menurut saya sih bahaya. Ini yang aku urus ini masalah kamu loh ya, tiketnya loh, mau tiket siapapun. Akhirnya selek, berantem. Besok pagi harusnya berangkat ke bandara minta diantar, tapi besok pagi ternyata dia nggak mau antar lagi. Udah pagi-pagi panggil taksi, nyelonong sendiri. Orang itu kalau lagi marah biasanya malah jadi mandiri ya, dia nyelonong sendiri. Dan hari itu saya begini. Saya tunggu nih, dia selesaikan nggak? Tapi saya sombong juga ya, kenapa saya nunggu dia selesaikan nggak? Tapi puji Tuhan loh, besok paginya dia telepon saya, Pak,
minta maaf ya, mama kemarin nggak tunduk, mama kemarin ngelawan, mama kemarin berontak, mama kemarin nggak menghargai papa, bla bla bla. Dalam hatiku, ya saya nggak jawab begini. Untung kalau syukur kalau kamu sadar, nggak. Saya tunggu sampai selesai dan setelah itu saya ngomong, ya mah, papa juga minta maaf ya, papa kemarin tuh kayaknya ngomongnya nggak pas, papa yang memulai. Papa memaafkan mama, tolong papa dimaafkan juga. Peluk, selesai. Terus kemudian, kok peluk? Itu tadi di telepon. Ya, kecup dari jauh, selesai. Terus besoknya saya nyusul, karena lusa harus khotbah bareng. Sampai di Tonasa, masuk hotel, agak malam dikit, tiba-tiba dia ngomong begini, Pak, ya, kemarin itu sebenarnya mama nggak salah loh. saya kaget loh, udah selesai kok diungkit lagi gitu ya kan. Terus aku jawab begini juga, papa juga nggak salah loh, Ma. Nggak salahnya mama di mana? Iya kan, mama itu lagi capek dan yang mama urus itu tiket kamu loh, bla 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 gitu ya. Papa juga nggak salah loh, Ma. Papa pikir kalau sampai laptop itu korslet meledak terus kena mukamu gosong, siapa yang rugi? Iya juga ya. Pelukan selesai. Nah biasanya kalau konflik itu selalu begini, aku yang salah, aku yang benar, dia yang salah. Kalau prinsip ini Anda pegang, rumah tanggamu nggak akan pernah damai. Orang konflik itu dua-duanya salah. Yang salah kadang-kadang nggak ngaku salah, terus ada orang kalau salah itu supaya nggak dipersalahkan marah duluan, ada itu ya. Tapi ya di forum ini nggak ada ya. Ini adanya di rumah masing-masing biasanya gitu ya. Nah, yang benar salahnya direspon. Coba kalau responmu benar, nanti lama-lama benar. Percayalah kebenaran itu akan selalu muncul pada waktunya. Jadi mulai sekarang kalau ada konflik nggak usah ngembet kemana-mana. Kalau perlu, kalau mau berantem ya perlu pakai judul. Nah, tadi itu saya judulnya tiket, jadi nggak boleh ngembet kemana-mana. Jadi kalau terasa mau bertengkar, salah satu berdiri terus tanya, ini judulnya apa ini? Nah gitu ya kan, judulnya apa ini? Supaya nggak ngembet kemana-mana ya. Yang biasa ngembet kemana-mana katakan haleluya supaya Anda sembuh ya. Nggak boleh ngembet kemana-mana kalau konflik ya. Judulnya itu aja, nggak usah ngomongin yang lain-lain. Nanti kalau ada yang lain-lain, nanti sekali waktu dibicarakan lagi. Oke, itu yang pertama. Jadi prinsip yang pertama, berani menyelesaikan konflik. Prinsip yang kedua, menjaga komunikasi secara konsisten. Komunikasi itu harus dijaga secara konsisten. Nah, komunikasi itu sebenarnya hanya dua saja yang perlu dipelihara. Satu, cara mendengar. Dua, cara bicara. Udah itu aja. Nggak usah teori muluk-muluk. Saya sudah belajar teori ini, teori itu, ternyata komunikasi itu prinsipnya ya hanya dua saja. Bagaimana Anda mendengar, bagaimana Anda bicara. Nah, mendengar itu begini. Yuk kita lihat, Yakobus pasal, komunikasi itu hanya terdiri dari mendengar dan bicara, itu aja. Kira-kira begitu. Kita mau bicarakan ini malam ini. Ya, Yakobus 1:19, ayat yang gak asing lagi buat kita. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi konsepnya firman Tuhan, komunikasi itu urutannya begini. Urutannya begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Ya, komunikasi yang benar gini. Satu, setiap orang harus cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar, satu. Dua, lambat untuk berkata-kata. Tiga, lambat untuk marah. Nah, salahnya kita dalam komunikasi itu gini. Marah dulu, ngomong tegangan tinggi terus ngomong terus, baru mendengarnya belakangan. Jadi kalau Anda mengutamakan ngomong, saya percaya rumah tanggamu pasti persoalan. Jadi mendengar, yang penting mendengar ya. Mendengar di sini bukan hanya sekedar loh, tapi mendengar sampai tuntas dengan empati. Terus bicara. Nah, bicara itu mari kita lihat Kolose pasal 4 ayat 6. Kolose pasal 4 ayat 6, ayat itu berkata begini, hendaklah kata-katamu senantiasa itu selalu ya, penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kata-kata kita itu harus penuh kasih, nggak boleh hambar ya.
Ada orang kalau ngomong ngegas terus tegangannya tinggi terus ya. Tapi di forum ini nggak ada. Ya ini adanya di setelah forum ini biasanya gitu ya. Nah mulai sekarang yuk kita jaga mulut kita. Kalau ngomong sama orang sih gampang, sama istri sendiri tuh susah, sama suami sendiri juga susah. Tapi kita harus belajar. Jadi menjaga komunikasi itu seperti itu. Saya kasih tip ya. Saya selama ini sama istri melakukan 3 level komunikasi. Ya, 3 level komunikasi ini saya pegang, saya lakukan, saya tularkan ke anak-anak saya. Anak saya kayaknya unggah di YouTube itu bagus itu ya. Jadi gini, level 1 ada 3 level komunikasi. 1 adalah level basa-basi. Nah ini itu tadi yang saya bilang ngobrol ngalor ngidul, nggak ada intinya, nggak ada artinya apa-apa, nggak penting gitu ya. Cerita doang gitu kira-kira. Dan pria paling susah. Tapi wanita masih bisa. Kalau pria paling susah karena pria itu maunya yang penting-penting aja. Bahkan seorang pria itu harus mampu mendengar istrinya ketika istrinya cuma mau cerita, nggak ada artinya, cuma didengar aja. Yang pertama level basa-basi. Yang kedua level penting. Level penting itu ya membicarakan hal-hal penting. Jangan dibicarakan ini pada saat genting, pasti persoalan. Rumah tangga itu harus punya skala waktu. Anda sendiri yang memutuskan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, ngumpul, meeting keluarga, ngomongin hal-hal penting. Keuangan keluarga, sekolah anak, terus termasuk libur bersama, ngunjungi orang tua, itu hal-hal penting. Ya. Terus kemudian yang level 3, ini yang paling sulit, level dari hati ke hati. Nah ini menyelesaikan hati, nggak boleh ada unek-unek. Saya sama istri membuat satu kebiasaan begini. Sebulan sekali istriku menyampaikan unek-uneknya dan saya nggak boleh jawab. Cukup merenungkan, kalau iya ya saya ubah, kalau enggak ya nanti biar muncul sendiri kebenarannya. Gitu. Terus kemudian sebulan sekali saya menyampaikan unek-unek. Pertama saya lakukan, saya juga hampir berontak. Karena apa? Kadang-kadang ada hal yang nggak tepat juga dibicarakan, tapi nggak apa-apa karena sudah komitmen. Jadi supaya hidup rukun, mengupayakan hidup rukun, nggak ada pilihan lain. Dasar yang paling dasar adalah berani menyelesaikan konflik. Yang kedua, menjaga komunikasi secara konsisten. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala sebentar, aja kita berdoa, terus kemudian kita ngobrol ya. Yuk, coba suami istri pegangan tangan dan tutup mata. Yang bersama saudaranya saya lihat bukan suami istri, saudaranya boleh gandengan tangan juga. Dan kemudian minta supaya hidupmu diikat oleh kasih yang dari Tuhan sendiri. Para suami istri dengerin baik-baik. Yang bawa Hawa ke Adam itu adalah Tuhan. Kalau sampai ada suami tidak menghargai istri, Anda harus tahu yang bawa istrimu kepadamu itu Tuhan. Berarti Anda tidak menghargai yang membawanya juga. Kalau ada istri tidak bisa hormat terhadap suami, Anda juga nggak tahu bahwa yang membawa Anda ke suamimu itu adalah Tuhan. Mari suami istri dan kita semua tundukkan kepala, pejamkan mata. Sejenak rasakan Tuhan yang ada di antara kita. Yang menjadi pemilik pernikahan kita. Yang membuat kita berada di rumah kita masing-masing ini. Dan Tuhan sekarang ada. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur malam hari ini boleh sharing firman. Kami rindu memiliki keluarga yang rukun. Suami istri hidupnya rukun, dan kalau suami istri hidupnya rukun, maka anak-anak juga pasti rukun. Dan keluarga menjadi damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan, Anda yang masih sekarang ini masih suka konflik, masih sering bertengkar, gandengan tangan dan tangan satu diangkat ke atas. Saya akan doakan Anda. Tolong pasangan-pasangan yang sekarang ini masih sering konflik Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu mengalir di hati mereka suami istri, anak-anak mereka. Dan roh-Mu terus menyala di roh mereka. Dan biarlah mereka hidup damai satu dengan yang lain. Segala hal yang membuat mereka bertengkar, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah mereka bertumbuh menjadi dewasa, nama Tuhan dipermuliakan. Aku berdoa supaya setiap rumah tangga yang bergabung di dalam media ini,
menjadi rumah tangga yang rukun, yang berkat Tuhan diperintahkan turun ke atasnya. Hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi Roh Kudus akan terus bicara kepada kami, memperbaharui kami. Yang rusak dipulihkan, yang hilang dikembalikan lagi. Dan biarlah setiap rumah tangga penuh dengan damai sejahtera. Hidupnya rukun, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, segala puji bagi-Mu, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Ya, saya kembalikan. Oke, Pak Ishak Tulus, terima kasih untuk sharingnya. Ada pertanyaan yang masuk. Pak Ishak ini gimana menghadapi pasangan yang selalu diem? Kalau ditanya tuh nggak mau banyak ngomong gitu loh. Jadi diem aja. Ini mungkin suaminya nih biasa seperti ini. Mungkin Pak Ishak pernah ada pengalaman untuk mengatasi pasangan selalu diam, terutama pihak suaminya ya. Oh, suaminya yang diam ya? Iya. Tapi istrinya cerewet gak? Sepertinya begitu. Ah, puji Tuhan. Saya itu di Malang pernah ada orang mau cerai, terus saya panggil suami istri, saya tanya, kalian mau cerai itu persoalannya apa? Kami mau cerai persoalannya karena nggak ada persoalan, Pak. Loh, saya kaget ya. Kamu jangan main-main loh ini. Saya tanya sekali lagi, kamu mau cerai itu persoalannya apa? Persoalannya nggak ada persoalan, Pak. Terakhir tak suruh pulang. Saya cari tahu kenapa begitu. Yeah. Dari orang tuanya, dari teman-temannya, kakaknya, ciciknya gitu ya. Ternyata suami istri begini, suaminya pendiam, istrinya pendiam. Jadi suami kalau pulang kerja ya diam-diam, istrinya nyiapin makan diam-diam, akhirnya diam-diaman, bisa mau cerai. Gitu. Ya. Tapi kalau masih satu cerewet, nggak apa-apa. Sebab kalau dua-duanya cerewet, nanti anaknya yang kalang kabut. Tapi kalau dua-duanya diem, ya bahaya juga. Akhirnya cuma renungan, nggak melakukan apa-apa mereka, ya kan? Gitu. Jadi gini, yang cerewet, pasti Anda dikasih lah kreativitas, terus inisiatif, hikmat, untuk ngajak bicara yang diam itu. Dan kalau orangnya ada di sini, yang diam itu ya mesti berubah dong. Karena gini, di dalam Amsal pasal 27 ayat 17 itu kan dikatakan begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Jadi sebenarnya yang diam itu bagi yang cerewet itu penajamnya juga. Terus yang cerewet itu penajamnya yang diam juga gitu. Jadi saya pernah ngomong begini sama istriku, Mah, kamu tahu Gerinda nggak? Gerinda, bukan Gerindra ya, Gerinda enggak? Enggak tahu Pak. Oh kamu buka internet, dibuka. Oh ini, ya, tahu. Apa itu? Ini untuk motong besi, bukan hanya motong. Kalau besi disambung, ngalusinya pakai Gerinda juga. Zum sampai halus, ya kan? Nah mulai sekarang, Mama pandang Papa, Gerindanya Papa, Mama. Mama juga pandang Mama, Papa juga pandang Mama, Gerindanya Papa. Jadi pasanganmu itu boleh kau lihat sebagai Gerinda, boleh kau lihat sebagai pahat, ya. Tapi ada juga yang bilang begini, kalau pasanganku ini suamiku kayaknya bukan Gerinda sih Pak, apa? Palu. Kerasnya Pak kayak godam, gitu. Ada juga yang begini, kalau istriku Pak kayak silet, loh kok kayak silet? Perih Pak, cerewetnya luar biasa, ya kan? Ya. Pak Doni, Sandy itu apa kira-kira? Jadi gini, yang diam sama yang cerewet itu dua-duanya harus saling berubah. Kalau Anda ada di forum ini, saya sarankan yang pendiam itu mestinya mulai belajar ngomong ya. Karena Anda akan hidup seumur hidup. Gitu. Jangan dibuat gini loh, pokoknya pasangan suami istri harus membuat pasangannya betah, harusnya begitu. Sampai nggak betah ya. Ayo bilang sama jangan pura-pura nggak dengar gitu. Oke, lanjut. Oke, nah ini ada pertanyaan nih. Ini juga menarik masalah keuangan nih. Gimana kalau pasangan saya pelit, perhitungan banget, sampai saya takut kalau ngasih ke orang tua. Seru ini. Ya, sumber konflik keluarga itu ada 3, komunikasi, uang, sama seks. Itu sumber konflik, tapi sumber kebahagiaan juga.
gitu. Jadi Anda bahagia karena uang, komunikasi, seks. Tapi Anda berantakan juga karena 3 ini. Tapi yang sebenarnya gini ya, ini kan termasuk di covenant ini. Keuangan ini covenant. Dan prinsipnya itu cara memperolehnya harus halal, penggunaannya harus benar. Penggunaan yang benar itu nggak boleh pelit, salah satunya ya kan. Iya. Saya selalu mengajarkan kepada jemaat dan memberi contoh juga. Itu nggak boleh pelit sama orang tua dan mertua. Karena apa yang kamu lakukan nanti dilakukan oleh anak-anakmu dan mantumu juga. Saya sama istri memutuskan itu ngasih orang tua per bulan berapa, orang tuaku, orang tuanya dia. Karena orang tuanya dia sudah meninggal, dia juga udah meninggal, sekarang tinggal orang tuaku, kira-kira begitu. Jangan pelit, nggak boleh pelit ya. Nggak boleh pelit, nggak boleh boros, artinya seimbang. Jadi kalau yang pelit itu mendengar sekarang, ya hati-hati loh, pelit itu nggak masuk dalam kerajaan Allah ya. Nggak surga, tapi kerajaan Allah, sistemnya itu loh. Artinya Anda nggak menikmati kerajaan Allah dalam hidup ini. Akhirnya yang kerajaan lain yang Anda nikmati. Jadi saya rasa wajar aja lah, maksudnya nggak usah pelit-pelit. Suami istri harusnya nggak ada ketakutan loh. Kalau sampai ada ketakutan, ayo Pak Doni sama Ibu Sandy, kita terus bekerja untuk sampai semua jemaat itu bisa menikmati, termasuk keuangannya itu. Nggak ada yang ketakutan suami istri, sampai hal uang juga. Gitu. Nah memang begini sih, sorry ya agak tak tambahin lagi. Biasanya suami itu gini, rata-rata saya kalau ngecek suami gitu ya, kalau istrinya itu pulang dari mall bawa kresek besar gitu, itu langsung, beli apa aja ini, gitu kan? Matanya sudah melotot. Padahal yang dibeli itu tisu, terus kemudian apa itu popoknya bayi itu, ya kan? Yang enteng-enteng murah-murah itu, tapi kan gede. Nah sementara istri juga kadang-kadang nggak tahu diri gitu. Ya makanya saya sama istri memutuskan begini, pengeluaran itu nominal sekian, nggak perlu berunding. Tapi di atas sekian itu boleh Anda yang menentukan ya. Nominal sekian kita nggak usah berunding, tapi di atas sekian harus berunding, diputuskan bersama. Dan saya sarankan suami istri tidak boleh pelit. Ayo yang pelit katakan amin. Gitu ya. Wow. Okay. Luar biasa. Ya, jadi ini masukan buat kita, komunikasi buat keluarga-keluarga di sini, tidak hanya komunikasi verbal, tapi juga komunikasi keuangan juga harus terbuka ya. Nah, selanjutnya ini, mungkin karena Pak Ishak suka pelayanan di Pria Sejati, jadi ada yang bertanya, gimana kalau suami masih suka melakukan hal yang berdosa? Misalnya, nonton video porno. Nah, mungkin Pak Ishak bisa kasih jurus-jurus nih, untuk bisa juga menjadi pertimbangan. Ini gini, V-Club ya, V-Club, punya V-Club ya. Iya, betul. Tempatnya sembuh harusnya di situ loh. Dan gini, seorang pria memang nggak bisa sendiri. Saya itu sampai sekarang masih dijaga orang, apalagi sekarang saya bujang, ya kan? Gitu, dan pria itu rawan sekali memang di situ. Kalau sudah berani nonton itu, waduh itu kayak begini loh, kira-kira pria itu kalau sudah terjerat tuh kayak gini, set gini lah, ngerti ya? Jadi keluarnya itu kayak digem begini loh, susah. Jadi itu perlu keterbukaan. Ingat ya, Simpson itu jatuhnya di situ juga. Daud juga di situ, tapi hebatnya Daud, dia ngaku sama Nathan, didoain Nathan, dimetor Nathan, selesai. Jadi yang masih suka berdosa, nggak ada pilihan lain. Sembuhnya dosa itu hanya ngaku, terus didampingi. Gitu. Gitu. Dan tempat ngaku yang paling tepat itu istri pertama. Apalagi kalau sudah kayak kita begini kan nggak asing lagi ya kan. Apalagi kalau dosanya nonton VCD porno, film-film porno begitu. Tempatnya ngaku istri. Dan kedua gembala, dan nanti gembala yang akan mentor dia, carikan orang yang bisa mendampingi dia. Anda jangan sampai terjerat loh, cuma nonton-nonton lama-lama kejeblos, percayalah lama-lama kejeblos ya. Biasanya kan pria begitu, iseng-iseng dulu begitu, terus lama-lama kejeblos. Kalau Anda ada di dalam komunitas ini, di forum ini, saya sarankan Anda harus bertobat. Saya perintahkan, Pria Sejati nggak ada saran, nggak ada undangan, perintah ya harus bertobat. Kalau enggak, Tuhan bisa bicara dengan prinsipnya begini, concrete authority. Tahu concrete authority? Concrete authority itu biasanya seorang bapak memperlakukan kepada anaknya yang umur 55 tahun gitu ya.
Ada seorang bapak punya anak umur 5 tahun suka nangkring di atas bangku, sandarannya kan bisa geblak jatuh bahaya. Terus kemudian papanya ngomong gini, "Nak, turun." Enggak mau turun malah nari-nari dia. Enggak mau turun, enggak mau turun. Papanya cuma singkapkan sedikit bajunya, dikasih tunjuk gespernya. Lihat ini apa? Langsung dia mau turun. Jangan sampai Tuhan lakukan prinsip itu tadi ya, concrete authority. Karena kalau kupingmu nggak bisa mendengar, Tuhan akan bicara di tubuhmu biasanya gitu. Iya, gitu. iya. Jadi betul-betul ini tidak ada kompromi ya, Pak. Nggak ada. Ya. Jadi Langkah pertama itu harus mengaku aja, ngaku terus didoakan. Asal mau jatuh ngaku, mau jatuh harusnya mau jatuh ngaku harusnya gitu. Iya, luar biasa. Jadi ini buat setiap keluarga-keluarga ya, terutama pria-pria mendengar acara ini, biar itu menjadi peringatan buat kita bahwa dosa itu adalah dosa ya. Jadi dosa bukan kelemahan, dosa itu melanggar perintah Tuhan dan akibatnya yang mengerikan ya ke depannya. Dari berbagai hal-hal perceraian dan seterusnya itu bisa diakibatkan dari hal-hal seperti itu. Dan saya punya masukan, kalau corona ini udah sembuh, kumpulin pria, saya datang, terus kemudian kita bicara sesi 2 aja. Wah. Kita ulangi. Oke? Oke. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Seru soalnya nih. Ini tips-tips apa ya? Ini kalau misal konflik itu suka ngungkitin masa lalu terus. jadi mungkin pasangan ini kalau misalnya ada konflik sedikit aja, selalu masa lalu yang diungkit, kelemahannya entah kesalahan-kesalahan yang bahkan sudah bertahun-tahun diungkit terus, jadi membuat buntu ya komunikasi, malas ngomong karena selalu akan seperti itu. Oke. Sebenarnya tadi saya sudah menyampaikan itu ya, kalau mau dewasa, kalau bertengkar, jangan ngebet kemana-mana, apalagi masa lalu. Tapi sebenarnya gini, kenapa sih orang masih suka ngomongin masa lalu? Itu biasanya belum tuntas. Saya 3 tahun nikah itu bahagia, tapi tahun keempat dan seterusnya lamanya 12 tahun itu yang terjadi. Suka ungkit masa lalu. Tapi jujur ketika ikut camp, saya sama istri memutuskan datang ke Pak Roni Suja, minta dimentor, dan akhirnya aku belak-belakan banget sama istriku belak-belakan banget. Jadi tahu persis dari mana aku datang, seperti apa aku datang, aku juga tahu istriku datang dari mana dan seperti apa. Nah sejak itu gak pernah diungkit. Saya rasa kalau yang ini, ya Anda boleh belajar dari Bapak Gembala. Saya rasa nggak ngungkit tuh karena masa lalunya udah dibuka biar gitu. Harus dibuka gitu. Kalau dibuka mau apa lagi diomongin gitu. Dan Anda yang suka ngungkit masa lalu, kalau itu sudah dibuka, artinya Anda sebenarnya nyesel nikah sama dia. Nah kalau Anda nyesel itu kesalahan besar. Karena apa? Ingat loh ya, yang membawa pasangan itu bukan manusia, Tuhan. Amin. Itu belajar dewasa menerima yang Tuhan percayakan lah ya. Jadi gitu. Gini juga, seburuk-buruknya pasanganmu itu adalah dari Tuhan dan itu orang paling pas buat Anda. Dan dengan dia Anda akan melakukan perkara yang besar. Kalau Anda benar ya. Sebaik-baiknya pasangan orang kalau datang kepadamu bukan pasanganmu, bukan dari Tuhan. Dan kalau dia baik di awal, ujungnya pasti akan merusak semuanya kalau dia mengganggu. Gitu. Oke? Mantap. Iya, di peserta kita ada 43 peserta ini, Pak Ishak nih ada juga yang masih jomblo nih. Ya. Jadi ada mungkin anak muda yang mungkin sedang mencari ya tulang rusuk. Gimana supaya nggak ketemu tulang rusak, Pak? mungkin ada masukan ya, sekalian yang bujang di sini bisa juga mendapatkan mungkin insight dari Pak Ishak Tulus menurut firman Tuhan. Yang pasti begini, tugasmu itu menjaga dirimu. Kau sudah ditebus oleh darah Yesus, hargamu itu mahal, jangan diturunin standarnya. Standarnya adalah kerajaan Allah.
Gitu. Jadi 1, jaga kekudusan. Terus 2, nggak usah cari-cari. Karena Tuhan kok yang akan bawa. Tugasmu itu menanti. Tapi juga harus punya kriteria juga. Terus kemudian, ingat ya, jangan pernah membangun hubungan yang tanpa status. Itu bahaya. Jadi harus jelas ke depan. Gitu. Dan khususnya cewek ya, khususnya wanita, kamu pasti jadi korban. Ingat ya, tips saya, ingat ya statement saya ini, pria yang jahat itu biasanya gini, akan terjadi begini, wanita yang bodoh itu akan memberikan seks hanya untuk dicintai, tapi pria yang jahat, dia akan memberikan cinta untuk mendapatkan seks. Ingat, pelanggaran kekudusan pranikah itu efeknya ada 3. 1, Anda berarti memulai dengan salah, dan kemungkinan Anda akan menjalankan dengan salah juga. Dan ujungnya pasti salah juga. Iya, iya. Gitu. Terus 2, akan terjadi kebocoran. 3, akan turun-temurun. Itu efeknya. Melanggar kekudusan pranikah. Kalau sudah terlanjur melanggar, ya mesti diselesaikan. Dengan siapa Anda diberkati, ya dibuka aja di situ dan didoakan. Dan supaya nanti menjalankannya, walaupun memulai dengan salah, menjalankannya akhirnya dengan benar. Kalau menjalankannya dengan benar, ujungnya pasti benar juga. Jadi yang masih bujang, nggak usah buru-buru ya, nikah itu bukan karena umur, nikah itu bukan karena malu, nikah itu bukan karena dijodohkan, nikah itu bukan karena apa-apa, tapi karena memang itu panggilannya Tuhan. Gitu. Percayalah kamu masing-masing punya jatah. Ya. Yang masih bujang katakan amin. Loh ibu-ibu jangan bilang amin, ngapain ibu-ibu amin? Sip ya. Ini masih ada pertanyaan nih Pak Ishak. Masih boleh ya? Boleh. Ini kan temanya stay at home. Ketika banyak keluarga-keluarga saat ini stay at home, suami istri di rumah sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan berbulan-bulan ya. Jadi ada terjadi keanehan gitu loh. Bahkan konflik-konflik mulai terjadi. Kenapa? Karena dia melihat istrinya sepanjang hari dari pagi sampai malam. Biasanya enggak gitu loh. Nah, ini mengatasinya gimana nih? Memanfaatkan waktu stay at home ini semaksimal mungkin, bukan sebagai tempat untuk apa ya, marah gitu, untuk sebagai tempat untuk mencurahkan mungkin kekesalan gitu loh. Keaslian seseorang juga semakin terlihat dengan adanya kondisi seperti ini. Nah, tips dari Pak Ishak Tulus ada nggak supaya para pasutri ya, keluarga-keluarga yang selalu ngumpul sama keluarganya ya, ini bisa maksimal gitu, bisa mendatangkan kerukunan. Aku agak geli ditanya begitu sebenarnya. Aku sih udah hampir 2 tahun nggak pernah berantem sama istri karena dia nggak ada. tapi begini ya. Justru kenapa saya ambil tema ini gitu loh. Karena yang saya lihat itu ada orang berantem gara-gara ngajar anak di rumah, ya kan? Kan sekarang anak belajar di rumah, ya kan? Itu aja salah satunya. Tapi saya melihat anakku ngajarin anaknya. Anakku itu kan punya anak, yang Theo itu punya anak, dari Amel itu punya anak 7 tahun. Jadi sekarang kelas 1. Tapi Theo ngajarinya luar biasa. Dia benar-benar seorang bapak sejati menurut saya. Sabar tapi tegas gitu loh. Jadi enjoy, nggak dibawa marah gitu. Oh, ada orang ngajarin anaknya baru 3 hari di rumah, ya kan? Udah anak nggak bisa, goblok tolol, anak siapa kamu ini loh? Anak sendiri kok anak siapa, ya kan? Berarti bapaknya lebih tolol dari anaknya itu tadi. Sebenarnya, yang saya mau katakan itu paling tidak Anda harus tahu bahwa dengan stay at home, ini sebenarnya Tuhan sedang mengajar suami untuk diam di rumah menjadi suami yang benar. Amen. Mengajar istri menjadi istri yang benar, mengajar anak-anak menjadi anak-anak yang benar. Karena gini loh, semua harus dimulai dari rumah. Kalau Anda dari rumah sudah benar, di luar pasti benar, karena benar di luar itu lebih mudah loh daripada di rumah gitu loh. Nah, kalau
gereja Victory ini isinya keluarga-keluarga yang benar seperti itu. Lebih mudah lo mengendalikannya dan pasti akan berbuah lebat gitu, kira-kira begitu. Tapi tipnya begini ya. Saya ini dulu kan 3 hari di rumah, 4 hari di luar, 2 hari di rumah, 5 hari di luar gitu. Saya dulu gitu karena memang ya pelayanannya seperti itu gitu. Kalau nggak sendiri biasanya sama istri. Nah untuk diam di rumah terlalu lama, apalagi ditambah nganggur, ditambah lagi penghasilan turun, itu pasti akan terjadi masalah. Tapi ingat ya, Yakobus tadi itu mengatakan begini, mendengar, berkata, terus kemudian marah. Jadi dalam mendengar itu, dalam komunikasi itu ada yang namanya pengendalian emosi tadi itu. Gitu. Iya. Jadi nggak ada pilihan lain, tipnya hanya satu. Pengendalian emosi. Mengendalikan emosi. Pak Doni gimana? Ini kan kita nggak tahu stay at home ini sampai kapan. Dan biasanya ngajarin orang itu minimal 40 hari baru jadi kebiasaan. 40 days. Tanpa marah. Siap nggak? Ayo. Di rumah lo ini, ya kan? 40 hari tanpa marah. Keren. Oke, terima. Saya harap itu bisa terjadi loh. 40 hari tanpa marah, keren ini, ya kan? Tantangan buat setiap keluarga-keluarga yang hadir malam hari ini ya, dari Pak Ishak Tulus, 40 hari tidak marah ya. Ganti dengan senyum. Jadi 40 hari senyum. Oke, smile 40 days. Yes. Tolong ini digembar-gemborkan di setiap semua di grup ya. Iya, kasih jempolnya dulu dong ya semuanya yang senyum setuju. 40 hari ya. Oke, ini ada masuk nih pertanyaan. Mungkin ini 3 pertanyaan terakhir. Banyak nih soalnya, Pak Ishak. Bagaimana caranya menghadapi suami yang susah bersosialisasi atau minder ketemu orang? Masukan dari Pak Ishak apa nih? Kalau minder itu pasti penyebabnya gambar diri ya. Gambar diri itu kalau rusak juga bahaya karena orang yang gambar dirinya belum beres dia nggak akan punya visi. Dan kalau nggak punya visi keluarga mau dibawa kemana. Jadi istrinya mesti banyak-banyaklah begini. Itu kan masalah jiwa. Ya. Kebutuhannya jiwa itu perlu apresiasi, perlu diakui, perlu dihargai. Sering-seringlah dipuji, sering-sering diterima kasihin. Sering-sering diakui kebolehannya, kemampuannya, penghasilannya, gitu. Saya rasa begitu. Ya istrinya harus membangun itu sampai dia nggak minder. Karena kalau minder itu persoalan itu. Minder itu sebenarnya kan sombong yang ke bawah sebenarnya, sombong yang ke apa ya, sombong yang ke masuk. Kalau sombong yang ekstrim kan keluar, ini ke dalam. Jadi nggak boleh kita minder itu. Oke. Ini mungkin Bu Sandy, silakan. Ya, Pak Ishak, bisa kasih pengalaman Bapak. Bapak kan anaknya dua-duanya sudah menikah. Mungkin kami banyak yang anaknya juga belum menikah. Ada beberapa yang sudah, tapi ada yang belum. Bisa kasih kita wejangan untuk bagaimana mendampingi anak kita sampai mendapatkan jodoh, Pak. Oh ya, bolak-balik adalah masalah hadir. Masalah hadir. Kan warisan pria itu hanya 2 saja, legacy dari pria itu hanya 2 saja. 1, hubungan papa mama yang harmonis, yang mesra. Ini pasti akan menggiring anak-anak kita akan mencontoh, pasti, ya kan? Nggak usah ngomong, kalau ngomong itu jarang didengar. Tapi kalau perbuatan kita pasti dilakukan. Anak saya dua-duanya, yang pertama si Theo itu pernah menyatakan diri kepada saya begini, Wah, aku kagum dengan caranya papa mencintai mama dan aku mau belajar. Gitu. Itu 1. Jadi seorang pria itu harus bisa menunjukkan itu. Mantu saya juga ngomong ke saya, Pak tolongin ya Pak, aku mau belajar dari papa caranya mencintai istri. Gitu. Jadi yang pertama beri teladan supaya anakmu punya standar yang jelas, nggak asal-asalan gitu, ya kan? Terus kemudian yang kedua kehadiran kita. Jadi terus kamu yang masih bujang ya, ingat-ingat yang masih bujang. Terus yang masih bujang jangan pernah tertutup. Bedanya kasmaran sama cinta itu beda.
Kalau kasmaran pasti ngumpet-ngumpet, backstreet, dan ujungnya pasti dosa. Tapi kalau cinta itu biasanya dibuka terang-terangan karena terang cinta itu, ya kan? Dan perlu mentor. Dan gini biasanya. Dan orang tua juga begini ya, bikin anakmu nyaman, benar-benar nyaman supaya kalau jatuh cinta bisa cerita sama Anda. Gitu. Anak saya itu kalau jatuh cinta dia cerita. Dan yang jujur anak saya jodohnya dua-duanya ini awal-awalnya saya nggak seret. Karena Amel ini lagi mondar-mandir di depan saya sekarang. Amel ini latar belakangnya ya amburadul ya kan. Makanya saya pernah ngobrol juga sama Sandy sama suaminya, terus ngobrol juga sama beberapa orang gitu. Dan akhirnya saya teguh gitu. Oh ternyata dan sekarang saya bersyukur sekali dapat mantu yang namanya Amel ini. Baiknya luar biasa. Jadi masa lalu itu buruk atau bagus itu nggak banyak pengaruhnya ke depan. Pengaruhnya ke depan justru siapa kita sekarang gitu. Jadi orang tua mesti berhasil membuat anaknya terbuka supaya cerita. Gimana caranya? Gampang. Anda juga harus terbuka sama mereka gitu. Supaya mereka terbuka, Anda terbuka dulu. Terbuka yang bagaimana? Gampang. Anda misalnya pulang dari luar kota, cerita apa yang terjadi gitu ya. Nanti anakmu lama-lama share juga. Pulang dari pasar, ada apa, cerita. Sering-seringlah cerita sama anak-anak, supaya anak-anakmu juga cerita. Karena kalau sudah terbuka, itu akan lebih mudah mengarahkannya. Dan jangan pernah memaksakan kehendak, tapi arahkan. Gitu. Kasih pandangan. Kasih pandangan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira begitu? Iya. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Pak Ishak. Ya. Mungkin juga bisa jadi nasihat buat kita yang berkeluarga ini. Kita kadang-kadang baru bisa menghargai sesuatu setelah hilang dari hidup kita, ya. Dan mungkin Pak Ishak saat ini ketika ditinggal istri tercinta ngalamin kesulitan tadi sampai 3 bulan tidak bisa aktivitas normal ya. Nah, mungkin Pak Ishak bisa kasih masukan, kasih nasihat buat setiap pasangan-pasangan yang mungkin selama ini tidak menghargai pasangannya ya, suami atau istrinya. Mungkin dengan Pak Ishak kejadian seperti ini bisa memberikan kita masukan atau pandangan yang baru. Gini, saya cerita dulu pengalaman saya. Saya itu berumah tangga kan 30 tahun, 3 tahun bahagia, 12 tahun bapak belur, 15 tahun bahagia. Setelah saya pulih, dia pulih. Dan ya secara garis besar, saya sama istri setelah ada di pelayanan pria, di wanita, di keluarga itu, kalau ada masalah ada jalan keluarnya. Intinya jalannya normal, bagus, dan bisa diwariskan ke anak-anak, kira-kira begitu. Jujur, saya ini tadi sore jam-jam 5 sampai rumah setengah 6, baru pulang dari kuburan istriku. Saya sekali waktu pernah duduk di kuburan istri saya itu sampai agak larut malam gitu ya. Tiba-tiba terbesit di hati saya, kok cepet banget ya, singkat gitu. Rasanya aku belum selesai gitu. Tapi kan kita nggak tahu selesainya Tuhan itu seperti apa gitu. Dan saya mau ngomong sama pasangan suami istri, Tuhan itu kalau ngambil pasanganmu nggak ngomong dulu. Jadi siap nggak siap, pasti akan diambil. Nah itu sebabnya Anda harus siap. Kata siap itu gimana? Perlakukan baik-baik. Jadilah suami yang bisa memperlakukan istri sebagai pasangan hidup. Jadilah istri yang bisa menjadikan suami itu pemimpin dalam rumah. Intinya masing-masing mendukung fungsi pasangannya, itu penting sekali. Dan jujur saya setelah nggak ada istriku, apalagi anak saya nikah, Sandy datang ke sasar akhirnya nggak nyampe, ya kan? Itu nggak nyasar sih, miskomunikasi. Saya lupa menginfo kalau pindah pemberkatannya, pindah tempat gitu. Anak saya lebih tangguh terus terang. Saya nangis loh melepas anak saya. Dan ketika saya melepas anak saya cuman kasih tahu Kesia begini, Kesia, setelah ini Papa lepas kamu.
Papa tidak akan campurin urusan kamu sama suamimu, tapi Papa harus melihat kamu terus dan mendampingi, mengawasi dan beri masukan. Tapi hari ini Papa mau ngomong begini ya, jangan pernah berhenti mencintai suamimu, jangan pernah berhenti memaafkan dia, jangan pernah berhenti melayani dia. Itu yang saya sampaikan, 3 hal ini. Ya, jangan pernah berhenti mencintai, jangan pernah berhenti memaafkan, jangan pernah berhenti melayani. Nikah itu sebenarnya gini, nikah itu panggilan untuk siap kecewa, tapi memilih tidak kecewa. Makanya yang harus dijaga bukan pasanganmu, hatimu yang harus dijaga. Kalau Anda mampu menjaga hatimu, Anda nggak kecewa. Tapi kalau Anda berusaha menjaga pasanganmu, capek sendiri Anda. Karena gini, Anda hanya melakukan bagian yang Anda bisa, tapi yang Anda tidak bisa, Tuhan yang melakukan. Kira-kira gitu. Dan saya sekarang ini sudah mulai bisa bergeraknya lebih cepat daripada kemarin-kemarin. Aku kemarin tuh sering down gitu ya, saya pernah beli tiket sudah 2, saya nggak batalin, tak ambil dua-duanya, duduk dengan bangku kosong sama dia. Gitu. Dan intinya sulit. Kalau sampai ada pasangan terus salah satu meninggal terus move on-nya cepet gitu, ya pilihannya ya 2 aja. Kalau memang dia dewasa atau dia itu nggak cinta sama pasangannya itu. Makanya jangan pernah berhenti mencintai. Sulit, percayalah sulit. Kalau ditinggalin pasangan itu sulit. Dan mungkin kalau ada di antara Anda pernah berpikir begini, kalau dia mati, aku nanti sama ini. Saya mau kasih tahu. Second marriage itu pasti juga nggak beda sebenarnya, pasti. Perjuangannya mungkin malah lebih sulit, karena apa? Kita sudah punya pengalaman gitu loh. Intinya gini, jangan pernah meragukan pasanganmu yang sekarang bersamamu, jangan pernah tidak menghargai pasanganmu yang sekarang bersamamu, karena itu dari Tuhan. Anda berdua itu ada di tangan Tuhan, ada di tangan Tuhan. Dan sulit ditinggal pasangan itu sulitnya luar biasa. Saya banyak pengalaman sebenarnya, tapi saya mau kasih tahu intinya sulit. Itu. Iya. Luar biasa. Oke, buat Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bagian akhir dari acara kita. Dan saya percaya kita semua diberkati. Coba kasih reaksinya dong ya, reaksinya. Entah jempol, entah tepuk tangan di layar kaca masing-masing. Ya, oke. Di bagian akhir ini mungkin Pak Ishak Tulus bisa berdoa untuk kita semua. Oke. Sekaligus ditutup ini. Nanti yang tutup Bapak Gembala ya, doa berkat ya. Oh iya. Ya. Aku mendoakan Anda semua pasangan-pasangan sampai yang masih bujang nanti doa berkat Bapak Gembala ya. Oke, mari kita tundukkan kepala.